Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini saya mau berbagi video kesaksian anak saya yang nomor 2. Tapi sebelum saya bagi, saya mau cerita sedikit dulu. Jadi anak saya yang nomor 2 ini dapat satu penglihatan pada tanggal 27 Oktober bulan kemarin ya, Oktober bulan kemarin. Ini tahun 2020. Jadi waktu itu kami ada di perjalanan menuju ke Wengapu, dan waktu itu juga anak saya bilang, "Mama, saya lihat kuda di atas langit. Mama, ada kuda di langit." Tapi respon saya cuman bilang, "Oh iya dek, kamu lihat kuda ya." Saya cuman tanya seperti itu, dan dia tidak menjawab lagi, tapi dia terus melihat ke arah jendela. Tapi yang ada di pikiran saya saat itu, mungkin dia lagi berimajinasi, lagi sedang berimajinasi. Saya hanya berpikir seperti itu. Dan tanggal 30 sore saya coba untuk panggil dia lagi untuk berimajinasi lagi, karena saya penasaran kali ini dia akan berimajinasi tentang hewan apa lagi gitu. Tapi waktu saya coba mengungkit tanggal 27 itu, anak saya langsung bilang, "Mama, di langit ada kuda sama Tuhan Yesus." Dan saat itu juga saya langsung ambil HP saya untuk merekam apa yang dia cerita. Jadi saya tanya-tanya, dia juga menjawab. Dan memang anak saya pada saat itu tanggal 30 itu kondisinya lagi kurang enak, kondisinya lagi kurang fit, anak saya lagi sakit. Jadi saya juga tidak terlalu memaksa dia untuk menceritakan secara detail apa yang dia lihat. Saya tunggu sampai dia membaik, dan pada tanggal 5 November kemarin saya coba untuk tanya dia lagi, dan puji Tuhan dia juga sudah membaik, dan akhirnya juga dia bisa cerita dengan bahasanya dia sendiri. Nanti sebentar akan saya sharing. Dan jujur waktu anak saya mendapat penglihatan ini, saya sempat protes sama Tuhan. Kenapa saya protes? Karena selama saya berdoa, saya selalu bilang sama Tuhan, "Tuhan, tolong kasih satu penglihatan untuk suami saya, karena suami saya bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya juga rindu untuk dia mengenal Tuhan Yesus." Dan tapi saya tidak memaksa dia untuk mengikuti keinginan saya. Saya cuma mau dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang benar adalah Tuhan gitu. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang benar-benar layak untuk disembah. Saya cuma mau dia tahu itu. Saya juga tidak memaksa untuk dia harus ikut saya, tidak. Tapi saya hanya mau dia tahu. Jadi saya setiap malam berdoa sama Tuhan untuk minta satu penglihatan dikasih ke suami saya. Tapi malah anak saya yang dapat tanggal 27. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya sudah tidak mengerti cara kerjanya Tuhan seperti apa." Saya bilang gitu. Waktu itu saya sebelum anak saya dapat penglihatan, sebelum saya protes sama Tuhan, saya juga sudah meminta respon sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak tahu ini benar atau salah. Saya mau pergi, saya mau menyerah, dalam artian saya tidak mau melanjutkan hubungan saya dengan suami saya, karena dia bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus. Saya mau hidup kudus di dalam Tuhan." Saya bilang seperti itu. Dan saat itu Tuhan memberi saya respon lewat situasi saya. Jadi biasanya kan suami saya ini tidak suka mendengar firman Tuhan. Kalau setiap hari Minggu kan anak-anak ibadah online, anak sekolah Minggu kan ibadah online. Dan suami saya kalau dengar firman Tuhan atau nyanyian, pujian-pujian penyembahan, itu suami saya langsung ambil headset, langsung dipasang ke telinganya. Tapi waktu itu entah kenapa suami saya diam, dia nggak ada ambil headset buat taruh ke telinga. Dan saat itu juga Roh Kudus bilang ke saya lewat hati saya, itu jawabannya, itu respon dari Tuhan. Tapi semakin hari semakin saya dekat sama Tuhan, semakin kayak hubungan saya sama dia tuh kayak kayak kurang enak lah gitu.
Jadi saya coba tanya lagi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya menyerah deh Tuhan, saya bilang gitu. Lanjut apa enggak nih Tuhan, tolong respon saya sekali lagi Tuhan, saya bilang gitu. Dan respon Tuhan ada di ayat, jadi Tuhan kasih saya satu ayat. Waktu itu saya buka Alkitab, Tuhan suruh saya buka Alkitab di 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Waktu itu Tuhan suruh saya buka di 1 Korintus 7. Hanya itu aja, saya belum belum ngeh kalau itu jawaban untuk saya begitu. Jadi saya baca, tapi waktu udah habis baca baru saya ingat, tadi kan tentang perkawinan, saya bilang gitu. Saya coba baca ulang lagi dan ternyata betul di ayatnya yang ke-14 sama 15 itu jawaban dari Tuhan untuk saya. Saya bilang sama Tuhan, oh ya sudah Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan suruh ya saya lanjut, saya bilang gitu. Tapi saya juga tidak mau memaksa kalau misalnya nanti ada sesuatu yang akhirnya saya sama dia tidak bisa bersama. Saya juga tidak akan memaksa karena saya berpegang pada ayatnya yang ke-15, 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-15. Untuk saat ini saya berpegang pada ayat 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-14 karena itu jawaban dari Tuhan untuk saya. Dan ini video anak saya, nanti saya akan kasih 2 videonya yang saya ambil tanggal 30 Oktober kemarin dan yang saya ambil tanggal 5 November bulan ini ya, minggu kemarin. Oke, selamat menonton dan semoga video ini bisa memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Kemarin bilang sama mama apa? Lihat kuda di awan. Lihat kuda di awan, Tuhan Yesus naik kuda kayak gini. Terus saya dia naik ke atas langit. Siapa yang naik di atas langit? Itu kudanya Tuhan Yesus. Kok Cia tahu itu kudanya Tuhan Yesus? Tahu. Dari mana? Dari situ. Situ apa? Itu di situ di langit. Cia lihat Tuhan Yesus di atas langit. Iya. Terus kuda warna apa? Warna putih. Masa? Warna putihnya Tuhan Yesus. Warna putih? Terus? Terus nak? Terus ini sekarang dia mau cerita Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus naik kudanya warna putih. Bajunya Tuhan Yesus juga warna putih. Terus Tuhan jalan kayak gini. Terus Tuhan jalan ke langit. Terus saya di mobil, saya lihat Tuhan Yesus kayak gini. Nah, kan Tuhan Yesus naik kuda putih kayak jalan kayak gini, dan Tuhan Yesus pegang kuda kayak gini.